Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin perkenalkan nama saya Adip Rahmat dari Universitas Sabar Asia S1 Biji Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS yang telah saya kerjakan. Nah, untuk yang makalah pertama yaitu judulnya Enterprise Risk Management Improving Embedded Risk Management and Risk Governance. Nah, latar belakang masalahnya itu ketidakpastian bisnis seperti volatilitas pasar, perubahan regulasi, dan disrupsi teknologi menuntut perusahaan memiliki manajemen risiko yang struktur. Namun, pengelolaan yang masih terpisah membuatnya tidak optimal. Karena itu, artikel ini menekankan pentingnya ERM terintegrasi dalam tata kelola perusahaan agar risiko dapat dikelola secara menyeluruh dan sistematis. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu bagaimana penguatan risk governance dan embedded risk management mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Nah, hasilnya itu, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, deskriptif. Metodenya studi literatur terhadap praktik ERM modern, analisis konseptual terhadap kerangka risk governance, evaluasi penerapan ERM pada berbagai konteks organisasi. Kemudian hasilnya itu perusahaan dengan tata kelola risiko yang baik cenderung lebih adaptif terhadap ketidakpastian dan memiliki kinerja yang lebih berkelanjutan. Implikasinya perusahaan perlu menerapkan enterprise ERM yang terintegrasi, decision oriented, dan tertanam dalam tata kelola organisasi. Kemudian yaitu judul kedua yaitu Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management System. Nah, latar belakang masalahnya banyak organisasi telah menerapkan ERM, namun masih kesulitan mengukur risiko non-kuantitatif seperti strategis, reputasi, dan operasional. Karena itu, artikel ini menekankan pentingnya analisis kualitatif sebagai pelengkap kuantitatif agar gambaran risiko lebih menyeluruh. Tujuan penelitiannya yaitu bagaimana sistem ARM diimplementasikan, dievaluasi, dan dikendalikan dalam praktik organisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada organisasi besar, analisis dokumen kebijakan manajemen risiko, wawancara, dan penilaian profesional. Hasilnya, ARM yang efektif membutuhkan integrasi antara struktur organisasi, budaya risiko, serta komitmen manajemen puncak. Implikasinya, penerapan manajemen risiko dan efisiensi energi yang terintegrasi penting untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan energi. Ketiga adalah paper Implementation Analysis of Enterprise Risk Management and Risk Mitigation Strategies in Securities Companies. Latar belakang masalahnya, perusahaan sekuritas menghadapi risiko tinggi akibat fluktuasi pasar, teknologi finansial, dan regulasi sehingga memerlukan mitigasi yang kuat. Artikel ini mengkaji penerapan ARM dan strategi mitigasi risiko untuk mengendalikan risiko secara efektif dan menjaga kinerja serta keberlangsungan usaha. Tujuan penelitiannya menganalisis efektivitas penerapan enterprise ARM dan strategi mitigasi risiko operasional pada perusahaan sekuritas di era digital, khususnya terkait gangguan sistem trading dan risiko reputasi. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada sekuritas, analisis dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko, evaluasi praktis mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan. Hasilnya, penerapan ARM yang disertai strategi mitigasi risiko yang tepat mampu meningkatkan stabilitas operasional dan ketahanan perusahaan terhadap ketidakpastian yang benar. Implikasinya, perusahaan sekuritas perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur TI, kendalaan sistem trading, serta disiplin pengendalian risiko kredit karena terbukti berpengaruh pada kepercayaan investor, pertumbuhan laba, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Paper keempat yaitu implementasi manajemen risiko terhadap penjualan di masa pandemi COVID-19. Nah, studi kasus PT Andika Insan Cinta. Latar belakang masalahnya, pandemi COVID-19 menjadi risiko eksternal yang menurunkan penjualan akibat pembatasan aktivitas dan perubahan perilaku konsumen, termasuk bagi PT Andika Insan Cinta. Karena itu, manajemen risiko perlu diperlukan untuk mengidentifikasikan potensi kerugian dan menyusun strategi pengendalian agar perusahaan tetap bertahan. Tujuan penelitiannya menganalisis bagaimana perusahaan mengidentifikasi risiko, mengevaluasi risiko, serta menerapkan strategi pengendalian risiko guna menjaga keberlangsungan penjualan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada PT Andika Insan Cita, wawancara dengan pihak manajemen, analisis perusahaan
data penjualan sebelum dan selama pandemi. Hasilnya, penerapan manajemen risiko yang tepat membantu perusahaan meminimalkan dampak negatif pandemi terhadap kinerja penjualan. Implikasinya, penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31001 ini membantu perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko operasional selama pandemi, sehingga mampu menekankan kerugian, menjaga penjualan, serta mempertahankan keberlangsungan usaha meski omset menurun. Yang terakhir adalah analisis manajemen risiko keuangan pada UMKM Warung Manajemen Tanjung Raya di Kota Sekadau. Nah, latar belakang masalahnya, UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia menghadapi risiko keuangan tinggi seperti fluktuasi modal kerja, keterbatasan pembiayaan, dan ketidakstabilan pemasukan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, studi ini menganalisis praktik manajemen risiko keuangan untuk memperkuat ketahanan UMKM. Tujuan penelitiannya menganalisis penerapan manajemen risiko keuangan pada UMKM warung makan Tanjung Raya di Kota Skadau, khususnya dalam mengelola kestabilan pendapatan arus kas dan modal usaha. Pendekatan digunakan yaitu pendekatan kualitatif, metode kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, observasi manajemen keuangan UMKM, serta analisis dokumen keuangan terkait arus kas dan keputusan bisnis. Hasilnya, pengelolaan arus kas, diversifikasi layanan, dan strategi efisiensi operasional mampu membantu UMKM menghadapi risiko keuangan serta meningkatkan ketahanan usaha jangka panjang. Implikasinya itu penerapan pengelolaan arus kas yang efisien, diversifikasi usaha, inovasi layanan, dan manajemen model kerja mandiri terbukti memperkuat stabilitas keuangan serta keberlanjutan usaha UMKM. Sekian dan terima kasih.